Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Krista Nathanael dengan NIM 0452152788. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2, yaitu pemrograman berbasis perangkat bergerak. Langsung saja kita buka perintah daripada soalnya sendiri, yaitu buatlah proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat ini yang sudah tertera ini. API ini akan menampilkan data perakiraan cuaca di Jakarta termasuk temperatur per jam. Yang kedua, buat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan seperti tampilkan atribut kolom field berikut. Ada waktu pengukuran, lalu suhu per jam. Desain tampilan agar mudah dibaca, misalnya dalam bentuk list atau tabel sederhana. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan membuat folder di sini. Aplikasi cuaca. Lalu berikutnya saya menggunakan Visual Studio Code. Kita buka foldernya dulu. Select folder. Lalu tahap pertama kita membuat HTML. Di sini saya beri nama index.html. Lalu langsung saja kita buat code-nya. Cek dulu. Oke. Oke. Cek lagi. Karena kita belum memasukkan API-nya, jadi kita buat dulu script-nya. Kita pakai script.js. Script.js. Seperti ini. Lalu di sini kita masukkan URL yang telah disediakan. Lalu kita paste di sini. Lalu untuk berikutnya, jangan lupa pada indeks HTML ini kita tambahkan yaitu script source biar terbaca datanya. Save. Lalu berikutnya kita cek di browser. Seperti ini hasilnya. Untuk suhu saya akan menambahkan simbol di sini. Suhu seperti ini. Kita save, coba kita cek lagi. Ini dia. Ini dia hasilnya. Untuk penjelasannya sendiri yaitu indeks HTML, lalu ada script.js,
Pada dasarnya HTML terdapat head, body, lalu ada div utama sebagai kontainer, lalu ada h1, ada h1 ini yaitu judul halaman, lalu ada title-nya juga yang nanti ditampilkan di atas, bagian atas tab browser, yaitu perakiraan cuaca Jakarta. Lalu berikutnya ada table, ada tabel ini, lalu ada tab yaitu baris kolom waktu dan suhu. Ini dia, ini adalah baris waktu dan suhu yang terpisah menjadi dua, ini waktu dan suhu. Lalu berikutnya PID status, ini menampilkan status pemuatan data. Teks awal yaitu nanti terdapat memuat data cuaca. Lalu berikutnya ada script JS, dimana script JS ini diambil dari sini, script.js yang telah kita buat di dalam foldernya. Lalu untuk penjelasan scriptnya, terdapat pengambilan referensi ke elemen t-body yang ada di HTML ini. T-body yaitu mengambil elemen t-body untuk menaruh data cuaca, dan p untuk menampilkan status. T-body ini dan p ini untuk menampilkan statusnya yang dimasukkan ke scriptnya ini. Lalu berikutnya ada URL API. URL ini adalah endpoint API dari Open Meteo yang menyediakan data perakiraan cuaca per jam di lokasi Jakarta. Lalu berikutnya ada pengambilan data dari API, yaitu ada fetch, lalu then. Untuk fetch-nya sendiri ini berfungsi untuk mengambil data dari internet, dan then-nya ini, dan respon ini berfungsi untuk mengubah hasil respons menjadi objek JavaScript. Lalu berikutnya ada pengolahan data JSON. Yang pertama ada times dan temp, yaitu daftar waktu pengukuran dan daftar suhu pada setiap waktu. Berikutnya ada penghapusan status, yang dimana nanti teks memuat data cuaca akan hilang setelah data berhasil didapatkan. Berikutnya yaitu ada penampilan data ke dalam tabel. Ini dia, mulai dari for sampai dengan tutup kurung ini, yang dimana nanti akan membuat baris baru, tr untuk setiap waktu, dan td untuk membuat dua sel. td ini untuk membuat dua sel, dimana satu untuk waktu diformat menjadi tanggal dan jam di Indonesia, di Jakarta tepatnya, lalu satu untuk suhu dalam bentuk derajat Celcius, yang dimana dibulatkan menjadi 1 desimal dan menambahkan baris ke dalam t-body tabel. Berada di HTML ini, di tabel. Dan di bawah sendiri terdapat penanganan error jika gagal memuat, misalnya koneksi internet terputus atau API error. Pesan error ini akan muncul di konsol dan pengguna dapat melihat teks bahwa sedang terjadi kegagalan saat memuat data. Lalu berikutnya ada hasil dan analisa. Ketika kita buka HTML ini ke browser, terdapat data-data perakiraan cuaca di kota Jakarta yang kita dapatkan dari link yang telah disediakan oleh tutor. Ini dia. Dan untuk komponennya sendiri ada judul halaman, perakiraan cuaca, lalu tabel-tabel cuaca yang terdiri dari 2 kolom, yaitu waktu dan suhu. Lalu ada teks status yang kita reload akan memuat data cuaca ini, titik-titik. Untuk kolom waktu ditampilkan dengan format waktu lokal Indonesia, tanggal, bulan, dan tahun. Terdapat jamnya juga. Lalu terdapat suhu yang menampilkan suhu per jam dengan satuan derajat Celcius dengan satuan angka desimal. Untuk analisis cara kerjanya terdapat beberapa tahap, yaitu ada analisis HTML, menyiapkan struktur tampilan, judul, tabel, paragraf, dan status.
Lalu ada JavaScript yang mulai bekerja ketika file dimuat oleh browser. Lalu tahap berikutnya yaitu pengambilan data dari API. Script melakukan HTTP request ke link yang telah disediakan oleh tutornya tadi. API ini akan memberikan data perakiraan cuaca berdasarkan koordinat di Jakarta dengan informasi hourly time yang berisikan array waktu perakiraan cuaca dan hourly temperature array yang berisikan suhu udara dalam bentuk derajat Celcius untuk setiap waktu. Dan tahap berikutnya yaitu pengolahan dan pengambilan data. Data JSON diurai ke variabel times dan temps. Loop for berjalan untuk setiap indeks array, membuat elemen tr dan 2td, mengonversikan format waktu ke dalam format lokal Indonesia, membulatkan suhu dengan satuan angka desimal yaitu to fix satu ini, lalu menambahkan baris ke tabel HTML append child. Ini dia. Lalu tahap berikutnya yaitu sebelum data muncul, PID ini akan menampilkan sebuah teks yang dimuat yaitu memuat data cuaca, dan setelah data berhasil dimuat maka teks status dikosongkan. Dan jika terjadi kegagalan pada saat mengambil data, akan ditampilkan teks yang bertuliskan gagal memuat data cuaca. Untuk hasil daripada sisi fungsional yaitu yang pertama, fungsionalitas utama. Script berhasil menampilkan perakiraan suhu per jam dari API secara real time tanpa input manual. Lalu berikutnya responsif dan rapi. Lalu waktu dan format lokal menggunakan toLocalString agar waktu sesuai dengan zona Indonesia. Ini mungkin penting untuk local user, ada di sini toLocalString ID. Lalu ada keandalan API karena data berasal dari open Meteo, free, dan public, terkadang bisa lambat atau error jika trafficnya tinggi. Dan yang terakhir yaitu kodenya sendiri. Kode yang saya gunakan ini termasuk sangat sederhana dan mungkin mudah untuk dipahami. Untuk kesimpulannya sendiri, secara keseluruhan tujuan program ini tercapai yaitu menampilkan data cuaca suhu per jam di Jakarta dengan API eksternal. Lalu antarmukanya bersih dan interaksi dinamis, data dimuat otomatis tanpa reload manual. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Bila mana terdapat kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.